Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja ini dirilis, yaitu berjudul The Most Beautiful Girl in the World. Film ini akan menceritakan tentang seorang anak pemilik usaha studio TV yang jatuh cinta dengan karyawannya sendiri dan mereka malah terdampar di pulau berduaan. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah program pencarian jodoh yang ditajuk oleh perusahaan bernama Win TV, dan program itu bernama Wanita Tercantik di Dunia. Win TV sendiri dimiliki oleh seorang bernama Gunardi dan ia memiliki seorang anak tunggal bernama Ruben. Saat itu pula kita melihat Ruben yang ternyata memiliki sebuah hubungan dengan seorang kontestan di sana. Saat acaranya dilanjutkan, Pak Gunardi dan Ruben diminta untuk memberikan selamat kepada para finalis. Namun saat Ruben menyelami pacarnya, hal itu tentunya membuat semua orang terkejut. Yang ternyata Ruben telah memutuskan pacarnya itu di malam itu juga. Kita juga tahu kalau semua peserta yang ada di final ini nggak ada yang single, semuanya udah punya pacar. Jadi acara ini memang intinya adalah settingan, sebuah acara yang hanya mengincar rating penonton belaka. Di sana Pak Gunardi juga memiliki teman bernama Agung yang menjabat sebagai penasihat. Esokan harinya barulah kita berkenalan dengan asisten produser di perusahaan ini. Ia bernama Kiara, yang di saat itu si produser menyerahkan presentasinya kepada Kiara. Kita pun pindah ke Ruben dan Pak Gunardi. Ruben telah memperbaiki masalah kemarin untuk sementara. Pak Gunardi ingin Ruben belajar bertanggung jawab. Ruben ini sering sekali menjadi seorang yang playboy. Pak Gunardi ingin anaknya untuk menikah, namun Ruben menyinggung soal ibunya yang meninggalkan mereka. Beralih ke Kiara, ia sedikit cekcok dengan seorang investor mengenai apakah mereka harus mengundang bintang K-pop ke reality show mereka. Ruben datang ke sana untuk menjenguk dan terlihat Kiara agak sinis ngelihat si Ruben. Sehabis meeting itu, Ruben memanggil James dan bertanya siapa sih wanita sinis yang ada di sana tadi. Lalu James menjawab, dia itu Kiara, asisten produser kita. Kiara sendiri memiliki seorang teman yang bernama Dita. Mereka sudah lama sekali sahabatan. Kiara memiliki impian untuk tinggal di apartemen dan menjadi seorang produser. Kiara tinggal di sebuah rumah susun, berbeda dengan Ruben yang tinggal sendirian di apartemen mewahnya. Kita beralih ke Pak Gunardi dan teman-teman yang sedang asik bermain kartu sambil membicarakan mengenai pekerjaan. Saat itu, Pak Gunardi pun tiba-tiba terkena serangan jantung yang membuatnya meninggal saat itu juga. Ruben yang sedang kencan pun menerima telepon kalau ayahnya baru saja meninggal. Ruben yang tak pernah akur dengan ayahnya itu pun hanya bisa menangis melihat kepergian sang ayah. Berapa minggu kemudian, di surat warisan sang ayah, Pak Gunardi akan memberikan semua kekayaannya, namun Ruben harus menikah dahulu dengan wanita tercantik di dunia dan Pak Agung lah yang akan menjaga hal itu. Ruben tak habis pikir dengan syarat itu, namun ia memiliki ide untuk membuat acara TV wanita tercantik di dunia dengan dirinya sebagai lajang bintangnya. Dengan mengikuti acara itu, Ruben bisa memenuhi persyaratan ayahnya dan ia ingin membuat acara itu tak ada settingan sama sekali dan semuanya real, mulai dari peserta daftar hingga final. Pak Agung juga setuju dengan ide itu, namun kebetulan James memiliki banyak acara yang ia handle, sehingga kebetulan ada Kiara. Membuat Kiara lah yang ditunjuk menjadi produsernya. Namun Kiara awalnya tak mau menjadi produser karena menurutnya acara wanita tercantik di dunia ini hanyalah acara yang merendahkan wanita dan sangat misoginistik. Apalagi acara ini bakal tambah cringe jika Ruben menjadi calon lajangnya. Namun Ruben ya nggak mau tahu. Ruben juga menyinggung mata sinis Kiara. Awalnya Kiara masih pikir-pikir apakah dia harus mengambil pekerjaan ini, namun setelah Dita bilang ini kesempatan yang bagus buat Kiara, akhirnya ia pun mengambilnya. Acara pun akan dimulai. Kiara sebagai produser langsung memulai plan-plan yang sudah ia buat. Diawali dengan Ruben yang melakukan press conference mengenai dirinya yang ingin mencari calon istri di acara ini. Baru saja satu hari mereka membuka pendaftaran, udah 3.000 orang saja yang mendaftar. Dari 3.000 orang yang daftar itu, banyak sekali ibu-ibu yang mendaftar. Ini adalah resiko membuat acara yang real dan faktanya wanita-wanita berpendidikan tak akan mau mengikuti acara ini karena mereka gengsi.
Di malam hari, Kiara bertanya sebenarnya bagaimana sih wanita kriteria Ruben. Keesokan harinya, Kiara bilang wanita yang pinter itu memang pada gengsian pak, dan tak sengaja Kiara bertanya mengenai ibu Ruben. Ruben sebenarnya rindu sekali dengan ibunya. Di hari itu, ia menonton kembali rekaman handycam lama keluarga mereka. Di sana terlihat kehangatan antara Pak Gunardi dan juga istrinya, sangat romantis yang membuat Ruben menjadi menangis. Keesokan harinya, Ruben memperhatikan Kiara yang amat rajin dalam bekerja. Tak kehabisan akal, Kiara memiliki ide supaya wanita-wanita pintar ingin ikut acara ini, yaitu dengan menciptakan persepsi baru mengenai Ruben dengan membuat talk show. Singkatnya, talk show ini ditujukan untuk membuat citra yang baik tentang Ruben. Karena talk show itulah banyak sekali yang mendaftar, salah satunya seorang wanita yang terlihat berbeda yang bernama Helen. Lalu mereka pun mendapatkan 10 besar dari peserta, dilanjutkan dengan program 10 hari bersama Ruben. Program ini berisi tentang Ruben yang selalu diikuti oleh kameramen sambil berkencan dengan satu persatu top 10. Namun saat bersama Helen malah mengajak Ruben untuk makan di kantin karyawan. Ruben yang tak pernah makan di kantin karyawan pun menjadi panik. Ia minta tolong kepada Kiara bagaimana cara memesan di sini. Kiara pun nge-WA supaya Ruben bisa memesan. Di antaranya, Ruben memesan gulai kepala biawak sama tumis buncis sedikit. Helen yang melihat Ruben tahu makanan di sini juga terkesan kepada Ruben. Di sana, Helen bertanya bagaimana kalau Ruben nggak dapat nih wanita yang ia cari. Namun, mengikuti arahan Kiara, Ruben pun menjawab, jadi gimana kalau sekarang saya sudah memiliki pemenangnya? Di malam hari, Ruben dan Kiara saling chatan, deg-degan siapa yang bakal dipilih Ruben esok harinya. Keesokan harinya, Kiara memanggil Ruben yang sedang menatap foto ayahnya. Baru singkat cerita, acara pun dimulai. Setelah mengucapkan kata-kata muqaddimah, Ruben langsung memilih Helen menjadi pemenangnya. Melihat Ruben memilih Helen, terlihat Kiara agak sedikit cemburu dan keluar dari ruangan kerjanya. Lalu Ruben menyewa yak untuk liburan bersama karyawannya. Namun di sana ia khawatir dengan Kiara yang ternyata Kiara datang terlambat. Ruben perhatian sekali dengan Kiara dengan melarangnya minum alkohol dan istirahat yang banyak di sana. Mereka pun berpesta di kapal itu hingga malam hari. Di malam hari itulah Ruben menerima pesan dari ibunya yang bilang selamat kepada Ruben. Lalu Ruben pun melihat Kiara yang sempoyongan pergi ke bawah kapal yang ternyata Kiara sedang mabuk laut. Ruben juga perhatian dengan Kiara yang mempunyai masalah lambung. Lalu katanya Ruben akan memberikan bonus kepada Kiara. Namun ombak yang ada di sana tiba-tiba membesar membuat mereka malah saling berpegangan dan mereka terjatuh ke dalam air. Saat terbangun mereka sudah berada di sebuah pulau. Ruben tentunya panik. Dia berharap di pulau ini ada penghuninya dan jadinya mereka berdua pergi menyusuri bibir pantai pulau tersebut. Namun ternyata setelah memutari pulau itu, mereka tak menemukan apapun. Untuk bertahan, Kiara mengajak Ruben masuk ke dalam pulau guna mencari air tawar. Dulu, Kiara pernah jadi produser acara keliling hutan Indonesia, makanya dia tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Ruben menjadi banyak bacot, takut mereka tak bakal ditemukan, dan singkat cerita, Kiara akhirnya menemukan sumber mata air tawar. Ruben kembali membacot, dia takut airnya itu tak steril lah, harus dimasak dulu lah, hingga membuat Kiara capek mendengarnya. Endingnya, Kiara pun bilang di tempat ini Ruben bukanlah bosnya, dan malah Ruben gantian yang disuruh oleh Kiara mencari botol. Ruben mengumpulkan botol yang ada di sana untuk menampung air tawar, lalu akhirnya mereka bekerja sama untuk membuat gubuk. Lalu menjelang malam, Ruben mencoba membuat api, dan ia sangat happy sekali setelah berhasil menyalakan api itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Kiara menyarankan agar mereka gantian tidurnya, dan Ruben bilang ialah yang akan berjaga malam ini. Tetapi baru saja berjaga semenit, Ruben malah ketiduran juga. Sampai di pagi harinya, ia dibangunkan oleh Kiara. Pagi itu, Kiara mengajak Ruben mencari ikan, dimulai dari membuat tombak, lalu menombak ikan bersama-sama, dan Kiara lah yang berhasil menombak ikan. Malam harinya, mereka membakar ikan itu dan memakannya bersama. Hari demi hari, mereka jalani bersama di pulau itu, hingga benih-benih cinta mulai muncul. Esok harinya, Ruben cerita kalau pesan terakhirnya yang ia terima adalah pesan dari ibunya, dan belum sempat ia balas. Ruben juga cerita kalau dulu saat masih kecil, ibunya ninggalin dirinya dan juga bapaknya tanpa alasan, dan bahkan di pemakaman kemarin, ibunya tak juga muncul.
Di malam hari, sambil membakar ikan, Kiara cerita kalau dirinya ingin tinggal di apartemen. Ruben cerita mimpinya itu ingin memperbaiki Win TV. Lalu Kiara menjelaskan perbedaan mimpi dan rencana. Mimpi itu kalau gak kesampaian ya jadi sedih, tapi rencana kalau gagal pasti jadi kesel doang. Saat nanti mereka kembali ke Jakarta, Ruben ingin mengajak Kiara makan di restoran Prancis yang ia kenal. Namun Kiara malah ingin mengajak Ruben makan pecel lele langganannya. Keesokan harinya, gubuk mereka kedatangan biawak. Dan di sisi lain, para wartawan tengah heboh atas hilangnya Ruben dan juga Kiara yang mereka duga jatuh ke laut. Di sana mereka kedatangan ibunda Ruben yang ingin ikut mencari anaknya itu. Di sisi lain, Ruben dan Kiara harus berhadapan dengan badai yang sangat dahsyat yang membuat gubuk mereka hancur. Saat terbangun, Kiara melihat Ruben yang sudah membangun sendiri gubuk yang roboh tadi. Ya, lalu ia membantunya. Setelah selesai, mereka pun duduk berdua. Ruben merasa senang sekali meskipun keadaannya seperti ini. Kalau bersama Kiara, dia akan senang. Saat Ruben ingin mencium Kiara, tiba-tiba tim SAR datang yang mengganggu semuanya. Bukannya senang dijemput tim SAR, yang ada mereka malah murung saat naik ke kapal. Sampainya di Jakarta, Ruben langsung disambut oleh Pak Agung dan juga ibunya yang selama ini sudah menghilang. Kamar rumah sakit, Ruben dikunjungi oleh ibunya. Ruben merasa kecewa dengan ibunya yang menghilang. Kita tahu alasan ibu Ruben itu pergi ternyata karena ibunya itu selingkuh dengan pria lain yang lebih perhatian dengannya. Meskipun begitu, ibunya juga sudah menyesali perbuatannya, namun Ruben tak bisa menerima permintaan maaf ibunya itu. Setelah press conference, Ruben langsung disosor oleh Helen yang membuat Kiara yang melihatnya tentunya tak senang hati. Kiara juga tak mempedulikan Ruben lagi. Di kantor ini, Rubenlah bosnya, dirinya hanyalah anak buah di sini. Kiara ingin agar Ruben menjadi pria yang bertanggung jawab. Helen adalah calon istri Ruben. Masa iya Ruben berpaling ke Kiara dan meninggalkan wanita yang sudah dipilih Ruben di depan televisi dan ditonton jutaan orang? Di luar, Kiara curhat dengan Dita kalau Ruben pasti bakal milih Helen ketimbang dirinya dan ia tak ingin lagi bermimpi setinggi langit. Ya, mentok-mentok dirinya punya apartemen lah. Ruben hanya bisa melamun di ruangan ayahnya. Pak Agung datang menjenguknya. Pak Agung bilang yang bisa mengerti ayahnya Ruben, ya Ruben itu sendiri. Ruben juga bingung mengapa ayahnya menyuruh Ruben menikah dengan wanita tercantik di dunia. Saat itulah ibu Ruben datang. Sang ibu memberikan tape handycam yang ia simpan mengenai ayahnya. Ruben langsung melihat rekaman itu yang berisi Ruben kecil yang katanya ingin kawin dengan wanita tercantik di dunia. Ayahnya berkata, kalau kawin dengan wanita tercantik di dunia, nanti ada yang lebih muda lagi yang lebih cantik. Lalu Ruben menjawab, ya nikah lagi lah ya. Lalu kita pun melihat ayahnya dan ibunya yang sedang bermesraan. Ayahnya bilang ibunya adalah wanita tercantik di dunia. Meskipun banyak wanita yang lebih cantik, namun yang cinta dengan dirinya hanyalah si ibu dan si ayah sangat cinta kepada si ibu. Kiara melakukan presentasi mengenai acara yang ia buat, yaitu wanita tercantik di dunia. Saat di bagian pemenang, Rubenlah yang menjelaskannya. Singkat cerita, Ruben mengungkapkan isi hatinya. Cinta itu adalah hal yang tak bisa diukur dan dinilai, katanya. Pada akhirnya, ia langsung ingin mengajak Kiara menikah dengannya. Namun, Kiara tak bisa. Kiara bilang menikah itu bukan main-main. Kita harus saling lebih mengenal terlebih dahulu. Nikah itu tidak gampang. Banyak hal yang perlu kita kenal masing-masing. Kiara menduga Ruben mau cepat menikah dengannya ya karena ingin mendapatkan warisan dari ayahnya itu. Pada akhirnya, Kiara resign dari sana dan menolak Ruben mentah-mentah. 6 bulan kemudian, Ruben kini memiliki usaha TV-nya sendiri. Koleganya memberitahu kalau Kiara sekarang bekerja di tempatnya. Ruben juga telah meminta maaf. Ia tak jadi menikah dengan Helen dan meminta maaf di depan publik. Ternyata Kiara sudah menjadi produser tetap di perusahaan sebelah. Kiara merasa senang mengetahui Ruben tak memilih warisan dari ayahnya. Ruben juga sudah memperbaiki hubungan bersama ibunya dan ia salut melihat Ruben yang minta maaf kepada Helen di depan publik. Kedatangan Ruben ternyata untuk mengajak Kiara kencan. Keesokan harinya, mereka pun pergi berkencan di kedai pecel lele langganan Kiara. Mereka memesan ikan bakar yang amat lezat. Mereka kembali memulainya dari awal. Kiara pun sudah memiliki apartemennya, walaupun kredit. Yap, dan pada akhirnya, mereka memulai hubungan ini perlahan-lahan. Kiara mencium pipi Ruben, lalu mereka jalan sambil pegangan tangan. Dan film pun berakhir. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian subscribe dulu ya channelnya, supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai channel ini. Baiklah, saya Mario, pamit undur diri dan adios.